Halo semuanya, selamat datang di SKT Movie. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, Mimin akan merekap sebuah alur cerita series drama terbaru yang berjudul Trailer Transformation Season 3, yang dimana diceritakan seorang pemuda yang bernama Kim Yu yang sedang berjuang mati-matian melawan ketiga bara naga. Dan cerita ini diberitahu mengenai pedang yang sangat legenda, karena pedang tersebut adalah kunci untuk membuka gerbang peri, yang dimana gerbang tersebut berisi tentang harta karun yang sangat berharga. Tanpa lama-lama, gimana sih alur ceritanya? Kita langsung aja masuk ke intro dulu. Awal cerita, kita diperlihatkan seorang pemuda yang sedang menyempurnakan sisa Nightcall Soul di dalam Museum Scarlet Ball Cave, yang dimana saat penyempurnaan itu sudah sampai tahap akhir meteor. Setelah itu, datanglah Huang Fei dan Xiao He, yang dimana mereka adalah teman-teman Hin Yu. Dan tidak disengaja, Hin Yu itu telah menjadi Master Scarlet Ball Cave. Dan karena kedatangan teman-temannya sangatlah tepat waktu, akhirnya Hin Yu menunjukkan suatu pedang, yang dimana pedang ini dibuat dari tombak di tong, dan kemudian menggunakan batu kristal untuk menyempurnakan sarung tangan miliknya, sehingga senjata miliknya menjadi senjata roh kelas tinggi. Setelah itu, Hin Yu memberikan Nightcall Soul milik Catong kepada Xiao He, di mana jika digunakan dapat mempercepat tahap Nightcall Soul miliknya, dan juga memberikan batu kristal kelas tinggi untuk mempertajam paruhnya. Karena merasa iri, Hang Fei ingin Hin Yu memberikan pedang giok, di mana pedang itu adalah pedang legenda yang diperebutkan antara Ditong dan Catong. Pedang ini adalah salah satu dari 9 kunci yang dapat membuka gerbang peri. Sampai-sampai Cahong menghabiskan 100 tahun untuk mendapatkan pedang tersebut. Tetapi kuil Jiusa mengirim Ditong untuk merebut pedang tersebut. Dan di sini dijelaskan bahwa gerbang peri adalah gerbang yang berisi harta karun, sehingga banyak para kultivator berlomba-lomba untuk mendapatkan pedang tersebut. Dan Hin Yu memberitahu bahwa kuil Jiusa ingin merebut pedang giok tersebut, yang dimana kuil Jiusa adalah kuil para kultivator Demonic Dragon, yang dimana kekuatannya sampai tahap Full Heart. Shin berpindah ke aula kuil Jiusa, yang dimana kuil itu sedang mengadakan rapat tentang mengusut kematian saudaranya dan tentunya mendapatkan soal pedang giok. Di rapat ini diberitahukan bahwa adik ke-8 mati karena mencari pedang giok untuk kuil Jiusa. Dan berita terakhir yang dia kirim adalah petunjuk yang dimana pedang giok berada di Museum Scarlet Ball Cave. Dan Dilong bertanya, dan Di Hing menjawab bahwa Master Cahong telah mati dan kematiannya pasti ada kaitannya dengan adik ke-8. Dan Dilong pun bertanya, sehingga para Demonic Dragon itu semua sangatlah kaget. Dan karena Dilong tidak pernah mendengar nama itu di antara para kultivator iblis, akhirnya Dilong menyuruh adik-adiknya untuk menyelidiki Hin Yu. Shin berpindah ke taman bambu bawah laut, di mana Hin Yu ingin bertemu dengan Nona Lier. Dan pada saat Hin Yu sudah berjalan, ada Paman Lan yang memberinya sebuah nasihat dan memberinya sebuah token panggilan. Jika Hin Yu mendapat masalah, Paman Lan akan siap membantunya. Karena di sini Paman Lan mengetahui soal pedang giok yang berada di Museum Scarlet Ball Cave. Dan sudah dipastikan bahwa Demonic Dragon akan merebut pedang itu, dan setelah itu Nona Lier menyapa Hin Yu, dan di mana Hin Yu terpesona dengan kecantikannya. Setelah Hin Yu sudah bertemu dengan Nona Lier, Hin Yu bermaksud untuk kembali. Tetapi di sini Lier menahannya dan memberitahunya bahwasanya Lier sudah belajar strategi catur. Dan di sini Nona Lier bermaksud mengajak Hin Yu untuk bermain bersama. Dan setelah itu, Hin Yu pergi kembali ke museum.
yang dimana di sana sudah ada 3 pangeran dari kuil Gyoza, yang dimana tujuannya adalah menyelidiki Hinyu dan tentunya menyelidiki tentang kematian adik ke-8. Karena di sini Hinyu adalah master gua yang baru, salah satu pangeran tersebut mendeteksi teknik yang digunakan oleh Hinyu. Karena teknik yang digunakan Hinyu adalah teknik yang dimana bisa untuk menyembunyikan kekuatannya. Sehingga Hinyu disuruh untuk mematikan teknik tersebut dan meminta agar Hinyu menunjukkan sampai sejauh mana tahap yang diraihnya. Dan Hinyu pun dengan senang hati menjawab, dan setelah itu, ketiga pangeran tersebut meminta agar semua penjaga gua Hinyu diminta untuk berkumpul ke aula utama. Karena yang kita tahu di sini bahwasanya Museum Scarlet berada di bawah kendali kuil Gyoza. Dan pada saat di aula utama, mereka mempertanyakan soal kematian Ditong beberapa hari yang lalu, sehingga membuat para kultivator itu semua merasa kaget. Dan pada saat Hinyu dituduh sebagai pelaku pembunuhnya, Hinyu mengelak dan ia menjawab, "Aku menemukan sebuah token yang dijatuhkan di ruang rahasia." Dan ternyata token itu adalah milik Ditong, sang adik nomor 8, sehingga membuat marah dan menuduh bahwa Hinyu adalah pelaku yang sebenarnya. Dan pada saat ketiga pangeran menyerang, salah satu penjaga gua Hinyu tidak terima dan pertarungan pun terjadi. Dan salah satu pangeran tersebut memperingati Hinyu untuk segera menghentikan pertempuran tersebut. Jikalau tidak menghentikannya, maka semuanya akan binasa. Setelah itu Hinyu memberitahu tentang kematian Ditong dan pedang Giok bahwasanya untuk hal tersebut akan menjadi rahasia selamanya. Dan tentu saja untuk ketiga pangeran tersebut beranggapan bahwa semuanya itu ada kaitannya dengan Hinyu. Dan Hinyu pun memberitahukan juga tentang pedang Giok, tetapi dia akan langsung berbicara di hadapan Dilong. Setelah itu Hinyu dibawa oleh ketiga pangeran tersebut untuk menuju ke hadapan Dilong. Tapi sebelum Hinyu pergi, Hinyu berpesan kepada dua temannya. Ia pun memberitahu kepada Hyehe, kuil Gyoza sangatlah kuat dan untuk itu tidak memungkinkan untuk melawan sekarang. Dan untuk sementara waktu, Hyehe disuruh untuk menjaga gua dan untuk Vivi mencari informasi